Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Hasbi Bayhaki. Nah, beberapa waktu lalu pemerintah mengumumkan penyesuaian harga bahan bakar minyak atau BBM. Kebijakan ini tentu saja langsung memicu reaksi yang luar biasa, masif di masyarakat, di media sosial, khususnya di kolom komentar berita YouTube. Ratusan ribu opini tumpah ruah, ada yang marah, ada yang setuju, dan banyak juga yang kebingungan. Sebagai seorang mahasiswa pengembang data yang melihat lautan komentar ini bukan sekedar keluh kesah, melainkan data berharga. Oleh karena itu, di proyek kali ini saya membangun sebuah kecerdasan buatan atau AI untuk menganalisis sentimen publik secara otomatis agar kita bisa melihat secara objektif sebenarnya apa yang paling dirasakan oleh masyarakat. Nah, untuk membangun sistem ini, saya mengumpulkan lebih dari 3.000 data komentar dari YouTube. Namun, memproses bahasa manusia, apalagi bahasa netizen Indonesia yang penuh singkatan dan bahasa gaul, bukanlah hal yang begitu mudah. Oleh karena itu, saya melakukan Natural Language Processing atau NLP. Teks dibersihkan dari simbol dan emoji, dipotong per kata hingga diubah ke bentuk dasarnya menggunakan library sastrawi. Untuk mengetahui apakah komentar itu positif, negatif, atau netral, saya menggunakan pendekatan hibrida. Pertama, saya merancang Sikon Dictionary atau kamus kata super lengkap untuk mendeteksi emosi dasar. Kedua, saya melatih data tersebut menggunakan algoritma deep learning tingkat lanjut, yaitu long short term memory atau LSTM menggunakan TensorFlow. AI ini dilatih agar tidak hanya membaca kata, tapi juga memahami konteks kalimat. Setelah ribuan data komentar terkumpul, tantangan terbesar adalah bagaimana cara membuat mesin memahami bahasa manusia yang berantakan. Untuk memastikan teks dapat dipahami oleh model machine learning, saya melakukan serangkaian tahapan processing menggunakan modul Regular Expression, NLTK, dan sastrawi. Ada 5 tahapan utama yang saya lakukan. Yang pertama, case folding. Case folding ini di sini seluruh karakter huruf dalam teks diubah menjadi huruf kecil atau lowercase agar seragam. Yang kedua, data cleaning. Tahap ini bertujuan untuk membersihkan teks dengan menghapus elemen yang tidak relevan dengan sentimen seperti tautan link, angka, hingga seluruh simbol dan tanda baca. Yang ketiga, tokenisasi. Kalimat yang utuh kemudian dipecah menjadi deretan kata tunggal atau token menggunakan library dari NLTK. Yang keempat, stop word removal. Saya membuang kata-kata hubungan yang sering muncul namun tidak memiliki muatan emosi seperti kata yang, dan, di, atau ke, menggunakan rumus stop word berbahasa Indonesia. Dan terakhir, yang kelima, ada stemming menggunakan stemmer factory dari library sastrawi. Setiap token yang memiliki imbuhan diubah kembali menjadi bentuk kata dasar. Sebagai contoh, kata menyusahkan, nah itu diubah menjadi kata dasar susah. Melalui kelima proses inilah lautan teks yang tadinya rumit berhasil disederhanakan menjadi data bersih yang siap diproses oleh algoritma. Oke, kita akan coba menjalankan aplikasi yang sudah saya buat. Nah, di web ini kita akan melakukan pengujian secara real time. Misalnya, saya ketikkan komentar bernada keluhan di sini. Oke, kita ketikkan, lalu kita nanti klik analisis. Nah, sistem langsung mengenali sebagai sentimen negatif, lengkap dengan grafik, skala kekuatan, dan word cloud yang memvisualisasikan kata-kata dominannya. Kalau saya masukkan komentar yang mendukung penyaluran subsidi tepat sasaran, kita coba ketikkan. Ya, AI mengenali sebagai sentimen positif. Nah, terus saya cobakan yang netral, misalkan. Nah, hasilnya akan netral.
Oke, tidak hanya untuk teks baru, aplikasi juga menampilkan dashboard data keseluruhan dari 3000 komentar yang telah saya kumpulkan sebelumnya. Di sini kita bisa melihat langsung V-chart dan bar chart distribusinya. Dari hasil analisis ini, terungkap satu fakta menarik. Berdasarkan data, 51% masyarakat merespon secara netral. Ini menunjukkan bahwa warga yang wait and see atau pasrah, namun 35% berkomentar jelas bermuatan negatif, di mana kata mahal, susah, dan mencekik paling mendominasi word cloud kita. Hanya sekitar 20% yang memberikan respon positif. Nah, jadi kesimpulannya, AI ini terbukti sangat efektif untuk memetakan opini publik berskala besar secara real time. Aplikasi ini diharapkan bisa membantu pemerintah atau instansi terkait untuk mendengar keluhan masyarakat lebih cepat dan lebih akurat tanpa harus membaca ribuan komentar satu persatu. Oke, nah mungkin cukup sekian presentasi dari proyek analisis sentimen BBM saya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa kembali.